Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay, today we will continue our study ya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab 2. Kalian sudah selesai di bab 1. Ibu harapkan walaupun pembelajarannya via online, Ibu yakin masih ada yang belum jelas, tapi Ibu harap kalian bisa mengulas lagi materi yang sudah kalian dapatkan dari Ibu ya. Jangan sampai kalian hanya menerima materi dan tidak dibuka lagi, apalagi tidak dicatat di buku catatan kalian ya. Oke, hari ini kita akan lanjut ke chapter 2. He studied hard so that he could pass the test. Apa saja sih yang akan kita pelajari di bab 2 ini? Di bab 2 ini kita akan belajar 2 hal, yaitu tentang conjunction dan tentang agreement and disagreement expression. Ya. Agreement and disagreement expression. Oke, apa itu conjunction? Conjunction adalah kata hubung. Yang menghubungkan suatu kalimat itu adalah kata hubung atau dalam bahasa Inggris disebut conjunction. Kemudian agreement and disagreement yaitu persetujuan dan ketidaksetujuan. Nah, yang akan kita pelajari pertama yaitu tentang conjunction ya. Oke, yang pertama akan kita pelajari dari conjunction atau kata hubung yaitu so that. Apa artinya so that? So that artinya sehingga. Ya, so that mempunyai makna sehingga. Nah, kalau kalian biasa mengucapkan dalam bahasa Indonesia, contoh, Rani belajar bahasa Inggris sehingga dia mendapatkan nilai sempurna. Nah, kalau kalian lihat di sini ada 2 kalimat ya, ada 2 kalimat. Kalimat apa yang pertama? Ada kalimat Rani belajar bahasa Inggris. Ini adalah kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua yaitu ada dia mendapatkan nilai sempurna. Ini kalimat kedua. Taunya dari mana Bu itu kalimat pertama dan kalimat kedua? Ada 2 subjek, ada Rani dan ada dia. Dianya ini maksudnya siapa? Dianya itu maksudnya Rani, ya. Nah, kemudian di sini kan ada 2 kalimat. Kalimat pertama dan kalimat kedua. Harus ada, kalau mau dijadikan satu, harus ada namanya kata hubung atau conjunction. Mana conjunctionnya? Yaitu sehingga. Nah, conjunctionnya yaitu sehingga dalam bahasa Inggris yaitu so that. Ya, jadi di sini tujuan dari penggunaan so that yaitu sebagai kata hubung dari kalimat pertama dan kalimat kedua yang mempunyai hubungan yang berkaitan. Ya. Jadi setelah sehingga ada subjek lagi nih. Ya, setelah so that harus bertemu dengan subjek.
Ya. Setelah so that itu harus bertemu dengan subjek. Tidak boleh jika setelah so that harus langsung ketemu kata kerja, itu tidak bisa. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Oke. Kemudian ingat ya, jangan sampai lupa. Setelah so that itu langsung bertemu dengan subjek. Ya. Kemudian kalimat pertama dan kalimat 2 itu mempunyai atau adanya efek yang berkaitan antara kalimat 1 dan kalimat kedua. Contohnya gimana? Mari kita latihan. Mari kita lihat ke contohnya. Contohnya, Nina tidak menelponku sehingga aku pergi ke rumahnya. Ada dua subjek, ada Nina dan ada aku. Berarti di sini ada dua kalimat. Ya. Ada kalimat pertama, Nina tidak menelponku, dan ada kalimat kedua, aku pergi ke rumahnya. Dihubungkan dengan conjunction, yaitu sehingga. Ya. Nah, di sini kenapa kok aku pergi ke rumahnya? Mungkin dalam contoh ini Nina itu ada tugas yang harus dikerjakan bersama, tapi kok nggak nelpon-nelpon. Akhirnya karena khawatir nyamperin ke rumahnya. Ayo kita terjemahkan bersama-sama. Nina di sini tidak menelponku. Kapan sih? Ya pasti sudah di masa lampau. Jadi kita pakai simple past. Nina did not atau didn't menelpon, call, me. Sehingga tadi apa bahasa Inggrisnya? So that I pergi ke rumahnya. Di sini karena di sininya simple past, di sininya juga harus simple past lagi. Pergi yaitu go. Verb 2-nya went. Berarti pakai went. I went ke rumahnya. Rumahnya siapa? Rumahnya Nina. Jadi to her house. Nina didn't call me, so that I went to her house. Ya, jadi ada kaitan antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimat kedua menjadi efek atau akibat. Akibat dari mana? Akibat dari kalimat pertama. Nina tuh gak nelpon saya. Akibatnya saya itu pergi ke rumahnya dia. Do you understand? Oke, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Kata hubung tadi tidak hanya so that ya, tapi juga masih banyak kata yang lain. Salah satunya yaitu in order to. In order to artinya dengan tujuan untuk. Ya, artinya dengan tujuan untuk. Oke, dengan tujuan untuk. Sama saja mereka menjadi penghubung dua kalimat. Tapi bedanya kalau in order to, setelahnya tidak bertemu dengan subjek, tapi bertemu dengan kata kerja. Langsung kata kerja, tidak pakai subjek lagi. Contohnya, kita harus belajar
dengan tujuan untuk menjadi pintar. Nah, di sini ada dua kalimat walaupun hanya satu subjek. Tapi di sini ada dua kalimat. Ada kita harus belajar, ada untuk menjadi pintar. Nah, siapa yang menjadi pintar? Kita. Jadi di sini sebenarnya ada subjek, tapi subjeknya itu sudah dijadikan satu dengan kita. Karena ada dengan tujuan untuk. Sini, untuk menjadi pintar. Siapa yang jadi pintar? Kita, ya. Nah, dengan tujuan untuk. Di sini tidak ada subjek, tapi langsung kata kerja. Kita terjemahkan bersama-sama. Kita, we, harus belajar. We, kita pakai should saja ya. Should. Belajar, study. Dengan tujuan untuk. In order to. Setelah in order to, harus kata kerja, tidak boleh subjek. Menjadi, itu bisa be. Ya, cukup be saja. Pintar apa pintar? Smart. Ya, we should study in order to be smart. Kita harus belajar dengan tujuan untuk menjadi pintar. Ya, oke, sampai sini bisa dipahami? Selanjutnya kita akan belajar ke kalimat negatif. Misalkan, mereka tidak, Oke, kalau tadi sudah menggunakan contoh positif, sekarang kita contoh negatif. Contohnya, Mia selalu belajar dengan tujuan untuk di sini dengan tujuan untuk tidak. Ada kata tidak nih. Untuk tidak mengecewakan orang tuanya. Oke, kita terjemahkan bersama-sama. Mia selalu, always, belajar, study. Tapi ingat, di sini subjeknya Mia, suka S. Studies. Dengan tujuan untuk tidak, ada kata tidaknya. Ingat, ada kata tidaknya. Dengan tujuan untuk, yaitu in order to. Nah, kita tulis dulu in order. Nanti jangan tulis to dulu, ada kata tidak. Kita tulis, tidak itu apa? Not. Jadi, in order not to mengecewakan, upset orang tuanya, her parents. Ya, jadi kalau ada kalimat di kalimat keduanya itu mengandung kata negatif, ada kata tidaknya, harus menyisipkan kata not sebelum to. Ya. Dan diingat setelah to harus kata kerja, tidak boleh subjek.